Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramin, para masyayikh, para kiai, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, Kong Langkong, Habib Ali Asegaf, pengurus NU dari berbagai tingkatan, dari PW, PJ sampai MBC mungkin kalau ada. Para pejabat yang ada sekarang adalah Wakil Bupati Kabupaten Mempawah. Belum akrab dengan nama ini. Saya sangat akrab dengan nama Situbondo. Bapak Sekda, para hadirin hadirat yang saya hormati, saya diminta untuk berbicara tentang fikih peradaban. Fikih itu apa? Peradaban itu apa? Yang biasa kita bahas di pondok-pondok pesantren adalah fikihun nikah atau fikihun nisa, ya. Mungkin baru 2 tahun ini kita sering mendengar apa yang kita sebut dengan fikih peradaban atau fikhul hadharah. Peradaban atau hadharah itu maknanya adalah kemajuan. Kemajuan sebagai kebalikan daripada badawa. Hadharah kebalikan daripada badawa. Ada istilah insan hadhari, artinya manusia yang sudah maju, manusia yang hidup di daerah perkotaan, itu namanya insan hadhari. Kebalikannya adalah insan badawi, orang-orang yang hidup di pedalaman. Jadi inti daripada al-hadharah atau peradaban adalah kemajuan. Kita sering mendengar istilah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman di mana orang-orang yang hidup pada saat itu tidak memiliki peradaban sama sekali. Bahkan negara-negara Arab bukanlah negara yang memiliki peradaban. Peradaban wujud pada peradaban di dalam Islam itu ada beberapa wujud. Yang pertama, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajuan di bidang pembangunan fisik. Yang ketiga, kemajuan di dalam nilai-nilai. Saya sedikit akan berbicara tentang hadharah Islamiyah, tentang peradaban Islam atau kemajuan Islam di bidang ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun yang sekarang disebut dengan sains. Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya bahwa Allah taala menjamin bahwa Al-Quran ini akan lestari sampai hari kiamat, selamat dari perubahan, pergantian, dan penambahan, pengurangan, dan seterusnya. Allah Ta'ala, cara apa yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menjamin keaslian Al-Quran yang sekaligus keaslian daripada agama Islam? Caranya salah satunya Allah Ta'ala membangkitkan para ulama. Maka lahirlah para ulama yang ahli, yang melahirkan ilmu nahwu,
Ada ulama yang melahirkan ilmu saraf, ada ulama yang melahirkan ilmu usul fikih, ada ulama yang melahirkan ilmu qawaidul fikih, ada ulama yang melahirkan ilmu-ilmu Al-Quran, ada ulama yang melahirkan ilmu-ilmu hadis, dan seterusnya. Ilmu-ilmu itu lahir dalam rangka untuk mengabdi kepada Al-Quran, sehingga keaslian Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar terwujud. Kita tidak bisa membayangkan bahwa seandainya tidak ada Islam, tidak mungkin ada yang namanya ilmu saraf, tidak ada ya. Andai kata tidak ada Islam, tak akan lahir ilmu nahwu, tak akan lahir ilmu usul fikih, tidak akan lahir ilmu qawaidul fikih, tidak akan lahir ilmu-ilmu Al-Quran, tidak akan lahir ilmu-ilmu hadis dan seterusnya. Seandainya tidak ada Al-Quran. Bahkan Islam tidak hanya melahirkan para ulama yang ahli di bidang ilmu agama dan alat-alat ilmu agama, akan tetapi juga lahir para ulama Islam yang pakar di dalam sains, di bidang matematika, fisika, dan seterusnya. Itu salah satu bentuk kemajuan Islam dalam sejarah al-hadarah al-islamiyah. Kemudian kemajuan Islam, peradaban Islam di bidang pembangunan fisik itu banyak sekali. Pembangunan masjid, pembangunan sejak para sahabat ya. Pembangunan masjid, pembangunan rumah-rumah sakit, pembangunan madrasah, sekolah. Di mana-mana, di Mesir, di Baghdad, di Iran, dan seterusnya. Bahkan di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, istrinya ya, itu membuat saluran air yang sangat jauh dari kota Baghdad sampai Mekah, yang maksudnya tidak ada tujuan lain kecuali untuk mencukupi air minum untuk jemaah haji yang datang dari berbagai dunia. Itu hanya salah satu contoh daripada peradaban Islam di bidang pembangunan fisik material. Yang paling penting adalah kemajuan Islam atau peradaban Islam di bidang nilai atau al-qiyam al-akhlaqiyah, nilai-nilai spiritual. Kemajuan Islam di bidang nilai ini memiliki beberapa hal, mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah komitmen terhadap seluruh undang-undang, aturan dan ketentuan, baik undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun undang-undang yang dibuat oleh manusia selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Islam mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada seluruh aturan, baik itu aturan Allah maupun aturan yang dibuat oleh manusia selama tidak bertentangan dengan aturan Allah. Wajib ditaati. Karena Al-Qur'annya sudah sangat jelas, ati Allah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taat kepada perundang-undangan yang dibuat oleh negara, hukumnya wajib secara syariat. Karena wajib secara syariat, maka konsekuensinya bukan hanya konsekuensi duniawi, akan tetapi punya konsekuensi ukhrawi. Saya menyampaikan berkali-kali di mana-mana bahwa menaati aturan lalu lintas hukumnya wajib syar'i. Bahwa menaati aturan lalu lintas hukumnya adalah wajib syar'i. Kenapa? Sebab karena diwajibkan oleh Allah, ya kan?
karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Sering saya sampaikan juga, mungkin sudah viral di mana-mana, tentang permohonan bantuan di jalan raya. Kemarin saya menyampaikan bahwa kita ini lebih pandai membangun gedung daripada membangun manusia. Gedung dibangun di mana-mana. Kalau kita melihat di Jawa itu mulai Banyuwangi sampai Jakarta, masjid yang ada di pinggir-pinggir jalan itu mentereng semua. Bahkan yang sudah bagus masih direnovasi agar supaya lebih bagus. Akan tetapi kalau kita melihat isinya itu keropos. Seringkali jamaahnya tidak sampai, tidak lebih dari 1 shop. Padahal masjidnya sangat luar biasa. Kalaupun jamaahnya besar, sholatnya tidak berkualitas karena banyak orang-orang yang sholat yang tidak tahu ngerti tentang fikih sholat. Imamnya tidak fasih, ya kan? Khotibnya asal-asalan dan seterusnya. Padahal masjidnya sudah sangat bagus. Masjid yang sudah bagus direnovasi lagi dengan cara minta sumbangan di jalan. Saya mengatakan bahwa minta sumbangan di jalan itu hukumnya haram, ya kan? Kenapa haram? Karena mengganggu lalu lintas, mengganggu orang. Apa memang tidak boleh mengganggu lalu lintas? Boleh kalau dalam kondisi emergensi. Kalau dalam kondisi emergensi. Kalau tidak dalam kondisi emergensi ya tak boleh mengganggu, ya kan? Mengganggu. Perhatian sekalian, ini yang pertama. Salah satu bentuk peradaban Islam dalam bentuk nilai adalah taat kepada aturan, baik aturan Allah maupun aturan yang dibuat oleh manusia, sepanjang aturan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua adalah menaati perjanjian. Menaati perjanjian. Perjanjian antara siapa dan siapa yang wajib ditaati. Perjanjian antara siapa dan siapa saja. Perjanjian antara orang dan orang. Perjanjian antara organisasi dan organisasi. Bahkan perjanjian antara orang Islam dan orang kafir. Kalau kita punya perjanjian dengan orang non-muslim, kita wajib menaati peraturan itu. Kemarin dalam peringatan 1 abad, ada seminar internasional yang diadakan oleh NU bertempat di Surabaya. Yang dibicarakan topiknya adalah tentang legalitas syar'i daripada misaku, daripada piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memiliki legalitas syar'i dalam arti wajib ditaati isinya secara syariat? Akhirnya diputuskan bahwa piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu secara syar'i adalah sah. Ini artinya bahwa mengikat kepada seluruh negara yang ikut tanda tangan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Kita tahu bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa ini didirikan oleh negara-negara yang menang di dalam perang dunia, ya kan? Yaitu 5 negara: Amerika Serikat, Uni Soviet ketika itu, Inggris, Perancis, dan RRI. Mereka yang sepakat untuk mendirikan organisasi yang disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang maksudnya adalah untuk mencegah agar supaya tetap tidak terjadi apa yang sudah terjadi di dalam di dalam perang pertama dan perang dunia. Intinya ingin menciptakan perdamaian, gitu. Dan nyatanya
seluruh negara di dunia ini ikut tanda tangan semua. Oleh karena itu semua negara yang ikut tanda tangan ya wajib menaati semua apa yang menjadi keputusan daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun kita akui bahwa PBB ini adalah mandur, kan? Mandur, tidak mampu menciptakan perdamaian, tidak mampu mencegah terjadinya krisis di mana-mana. Yang terakhir persoalan Palestina dan Israel. Penyebabnya tidak ada lain kecuali karena kehadiran 5 negara yang punya hak itu. Oleh karena itu NU tidak mengusulkan pembubaran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu ya mungkin kita tidak punya alat yang secanggih itu ya, untuk menciptakan perdamaian. Akan tetapi yang kita usulkan adalah reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana tidak ada lagi negara yang punya hak itu. Para hadirin sekalian, tentang perjanjian, menaati perjanjian. Ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang wajibnya menjaga perjanjian. Di dalam peperangan Badar ya. Di dalam peperangan Badar ada seorang sahabat bernama Hudzaifah ibnul Yaman dan bapaknya, ayahnya. Beliau berdua berangkat untuk bersama-sama Nabi melaksanakan perang Badar. Akan tetapi di tengah perjalanan Hudzaifah ibnul Yaman ini ditangkap oleh tentara Quraisy. Orang-orang Quraisy paham bahwa 2 orang ini mau bergabung dengan Nabi untuk melaksanakan perang Badar. Tapi Ibnu Yaman dan bapaknya tidak mengaku. Mereka bilang kami ini hanya ingin ke Madinah saja. Tapi orang-orang Quraisy tak percaya. Mereka tidak mau melepaskan 2 sahabat ini kecuali dengan perjanjian. Apa isi perjanjiannya? Perjanjiannya adalah mereka akan dilepas dengan syarat tidak ikut berperang bersama Nabi. Maka mereka berdua menyampaikan apa yang terjadi kepada Nabi, bahwa sudah berjanji tidak ikut perang. Apa kata Nabi? Nafirahum ahdahum, kita wajib menaati perjanjian dengan mereka. Persoalan kemenangan kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjanjian antara orang Islam dan tentara Quraisy ya, untuk tidak menghadiri perang yang di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pedoman artinya legalitas formal daripada piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu diperoleh dari prinsip wajibnya menaati perjanjian dengan siapapun. Para hadirin sekalian, yang ketiga, kemajuan Islam di bidang nilai adalah menegakkan keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan dengan siapapun. Ada jargon yang mengatakan meskipun Yahudi, kalau dia benar harus dibela. Meskipun dia Muslim tetapi dia zalim harus dihukum juga. Meskipun Yahudi, kalau dia benar harus dibela. Meskipun Muslim tetapi dia zalim harus dihukum. Dari mana jargon ini dasarnya? Jargonnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma lin-nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina fasima. Untuk memahami ayat ini harus tahu sababun nuzul daripada ayat ini. Apa yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah sebuah peristiwa pencurian. Pencurian terhadap baju besi. Pencurinya adalah seorang Muslim,
bernama Ti'mah ibnu Ubairik, ya kan. Ceritanya ada di dalam tafsir Jalalain, ya. Pencurinya adalah Ti'mah ibnu Ubairik. Yang dicuri adalah baju besi milik tetangga sebelahnya, Ikecok Ti'mah ini. Akan tetapi kemudian baju besi yang dicuri oleh Ti'mah ini dititipkan di rumahnya seorang Yahudi. Maka akhirnya yang dituduh sebagai pencuri adalah orang Yahudi, ya kan? Ti'mah dan keluarganya tak ngaku bahwa dia mencuri, bahkan mati-matian menghadap Nabi bahwa bukan kami yang mencuri, tapi si Yahudi itu yang mencuri. Dengan berbagai argumentasi, akhirnya Rasulullah hampir saja akan memutuskan untuk menghukum Yahudi dan membebaskan Ti'mah itu. Lalu turunlah ayat ini. Ini artinya meskipun Yahudi kalau tak salah harus dibela, ya. Meskipun Muslim kalau dia zalim harus disiksa dan seterusnya. Ini namanya keadilan dalam Islam, ya. Dalam Islam, keadilan dan kesetaraan, ya. Manusia ini setara, ya. Setara. La ilaha illallah ini adalah kalimat thayyibah. Akan tetapi sesungguhnya la ilaha illallah ini adalah sebagai proklamasi kebebasan. Proklamasi kebebasan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini maknanya sangat luas, ini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Dan pada akhirnya tidak ada yang wajib ditaati kecuali Allah. Tidak ada yang wajib ditaati kecuali Allah. Ini artinya manusia ini setara. Kalau ada dua orang A dan B, si A itu tidak lebih berhak untuk ditaati oleh si B tidak lebih berhak untuk ditaati oleh si A karena setara, ya kan? Yang wajib ditaati hanya Allah. Pertanyaannya, apa kata wajib taat kepada Rasulullah? Wajib. Kok wajib? Karena disuruh Allah, kan? Karena disuruh. Apa tak wajib taat kepada negara? Wajib. Kenapa? Karena disuruh Allah. Apa tak wajib taat kepada orang tua? Wajib. Karena disuruh Allah. Semuanya ya karena disuruh Allah. Ini artinya yang wajib ditaati hanya Allah dan orang-orang yang oleh Allah dinyatakan wajib ditaati. Ini namanya setara. Di dalam Islam kesetaraan ini bukan hanya jargon, bukan hanya hitam di atas putih, akan tetapi benar-benar terwujud di dalam kenyataan. Contohnya di zaman Nabi, kita kenal yang namanya Bilal, ya. Bilal ini adalah budak hitam. Selama hitam ya budak, ya kan. Akan tetapi kemudian dia dimerdekakan dan mendapatkan ilmu yang banyak. Akhirnya oleh Nabi diberi posisi yang sangat luar biasa, diangkat sebagai muadzinnya Rasulullah. Muadzinnya Rasulullah itu bukan posisi rendah, tapi posisi luar biasa. Ya, meskipun budak dan hitam, akan tetapi berkualitas, layak untuk diberi kedudukan, ya kan? Kita kenal dengan Abu Hurairah. Ibu Hurairah menyatakan sendiri, nasatu yatiman, saya lahir dalam keadaan yatim, katanya Abu Hurairah. Wa hajartu miskinan, saya hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan yatim. Aku ini adalah orang miskin yang untuk dimakan sehari-hari harus menjadi buruhnya seorang perempuan. Akan tetapi dengan berkah Islam, ya kan, bisa menjadikan orang Abu Hurairah menjadi imamnya kaum muslim. Coba dibandingkan dengan Amerika, Amerika yang dianggap sebagai sebuah negara paling maju demokrasinya,
ternyata sangat rasialis kan, sangat rasialis. Dianggap orang-orang kita bukan manusia ya kan. Baru kemudian ketika Barack Obama jadi presiden pertama dari kalangan kulit hitam, baru mereka tahu tentang apa yang disebut dengan kesetaraan. Setara. Tidak setara, tapi sampai sekarang tetap tidak setara antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Tapi Islam sejak 1400 yang lalu sudah dinyatakan ya kan, kullukum min Adam, kamu semua adalah dari Adam, wa Adamu min turab, Adam adalah dari debu, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, orang Arab tidak lebih afdal daripada orang non Arab, wala di ajamiyin ala arabiyyin, dan orang non Arab tidak lebih afdal daripada orang Arab, wala di ahmaru ala abyad, orang kulit merah tak lebih afdal daripada kulit putih, dan itu seterusnya. Ini luar biasa. Ini namanya peradaban ya. Ini namanya fikih peradaban ya kan. Para hadirin sekalian, termasuk nilai-nilai yang perlu ditegakkan. Yang perlu ditegakkan adalah raqabatul ummah. Ini dalam konteks bernegara ya. Pengawasan rakyat terhadap negara. Para hadirin sekalian, ada beberapa prinsip Islam yang sekaligus merupakan prinsip demokrasi. Apa itu? Yang pertama adalah al-hurriyah, kebebasan. Yang kedua adalah al-musawat, kesetaraan. Yang ketiga al-adalah, keadilan. Yang keempat asyura, permusyawaratan. Yang kelima adalah raqabatul ummah, kontrol sosial daripada rakyat kepada pemerintah. Ini adalah prinsip-prinsip di dalam Islam. Kalau prinsip-prinsip ini ditegakkan di dalam sebuah negara, maka negara itu layak disebut sebagai negara Islam, ya kan? Diakui atau tidak, kalau prinsip-prinsip itu ditegakkan, layak disebut sebagai negara Islam. Keadilan, kesetaraan, permusyawaratan, dan seterusnya. Akan tetapi banyak sebagian kalangan yang tak mau dengan demokrasi. Kenapa? Sebab karena inti demokrasi adalah asyadatu qiyadil ummah, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Hitam putihnya negara tergantung rakyat. Kalau rakyat mau hitam ya hitam, kalau rakyat mau putih ya putih. Bagaimana dengan hakimiyatul ilah, otoritas Tuhan? Sama-sama punya otoritas. Demokrasi berarti segala-galanya ada di tangan rakyat. Pertanyaannya di mana lalu otoritas Tuhan? Ini artinya bahwa demokrasi tak sesuai dengan Islam, ya kan? Jawabannya adalah demokrasi itu tidak menyangkut halal haram, ya kan? Tidak menyangkut baik buruk. Kalau persoalan halal dan haram tidak bisa menggunakan demokrasi, tidak bisa menggunakan suara mayoritas, tidak bisa menggunakan voting, ya kan? Ada basul masail, apa ini halal, apa haram, lalu pakai voting tak bisa. Tak bisa. Itu bukan bagian demokrasi itu. Halal dan haram mutlak adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh, tidak berhak menyatakan ini halal, ini haram, ini najis, ini suci, dan seterusnya. Itu bukan ranahnya demokrasi. Berbicara tentang demokrasi, maka pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan pemerintahan yang sangat demokratis. Sangat demokratis. Termasuk kritik rakyat terhadap pemimpinnya itu luar biasa pada saat itu. Kenapa? Sebab karena pemimpinnya sangat siap untuk dikritik, maka rakyatnya sangat berani untuk mengkritik. Coba dibayangkan,
Sayyidina Abu Bakar ketika baru diangkat jadi khalifah menggantikan Sayyid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pidato yang beliau sampaikan pertama kali berbunyi begini, Inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Aku telah diangkat menjadi pemimpinmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'ainuni, jikalau kalian melihat aku benar, hendaklah aku ditolong. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasiddiduni, jikalau kalian melihat aku tak benar, tolong aku diluruskan. Itu kan bagus ya. Lain lagi dengan pidatonya Sayyidina Umar ketika baru diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar. Beliau mengatakan, man ra'a fiyya iwijajan falyuqawwimhu. Barang siapa melihat ada sesuatu yang bengkok padaku, tolong diluruskan. Langsung direspon oleh orang yang ada di situ, mengatakan, in ra'aitu fika iwijajan uqawwimhu bihaddi sayfi. Kalau aku melihat ada sesuatu yang bengkok padamu, akan saya luruskan dengan pedang ini. Kok berani ya? Berani karena Sayyidina Umar memang sangat butuh kritiknya orang. Bahkan beliau itu biasa berusukan ke pasar-pasar, ke kampung-kampung. Bukan cari apa, tapi ingin tahu aib apa yang melekat dengan dirinya. Ini merupakan bagian daripada peradaban Islam ya. Jadi peradaban adalah kemajuan di berbagai bidang. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.